Biar tidak malpraktek, ini cara karantina ikan koi yang benar. Teman-teman pasti pernah melakukan karantina ikan koi kesayangannya. Entah karena ikan koi kesayangannya lagi sakit atau lagi ada wabah penyakit di kolam, sehingga ikan koi harus terpaksa diangkat di dalam kolam, atau untuk tujuan lain. Terkadang kita melakukan karantina ikan koi dengan peralatan seadanya, atau fatalnya kita melakukan karantina dengan metode yang asal-asalan, sehingga bukan membuat ikan koi menjadi sehat, tetapi malah menyebabkan ikan koi kesayangannya mati. Yang perlu diingat dan dicatat adalah karantina itu seperti kita manusia yang sedang perawatan di rumah sakit. Jadi usahakan seolah-olah ikan koi adalah manusia, sehingga perawatan dan penanganannya akan menjadi tepat guna. Alasan karantina. Nah, sebelum benar-benar melakukan karantina ikan koi, kita harus tahu betul kapan ikan koi dilakukan karantina. Jangan sampai hanya karena sakit panu kemudian dibawa ke UGD rumah sakit. Berikut ini adalah beberapa alasan ikan koi kita dilakukan karantina. Ikan koi baru pertama kali datang dari tempat penjual. Ini mutlak dilakukan untuk mencegah penyakit yang menempel di badan ikan koi yang baru menular ke badan ikan koi yang lama yang ada di kolam Anda. Selain itu, untuk adaptasi habitat baru, si ikan koi baru dengan lingkungan yang baru, mulai dari airnya sampai dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk itu usahakan tempat karantina dekat dengan kolam di mana habitat ikan koi baru itu tumbuh dan berkembang. Tujuan dilakukannya karantina sebelum ikan koi masuk ke kolam yaitu untuk menjaga ikan koi yang baru tersebut terbebas dari penyakit yang dibawa dari habitat asal, bisa berupa jamur atau bakteri yang dapat menular kepada ikan koi lama yang ada di kolam Anda. Walaupun ikan koi yang kita beli dalam keadaan sehat atau ada jaminan penjual sudah dikarantina sebelumnya dengan prosedur yang benar, kita tetap wajib melakukan karantina kembali karena penyakit bisa timbul akibat kondisi air yang terbatas selama proses perjalanan atau on the way. Apalagi jika proses pengiriman memerlukan waktu lebih dari 12 jam. Langsung menaruh ikan koi ke kolam tanpa karantina dapat menyebabkan ikan koi yang baru kita beli mengalami stres yang kadang bisa mengakibatkan kematian karena tujuan karantina yang benar adalah proses adaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Ikan koi mau dijual sehingga harus dikarantina untuk menyiapkan pengiriman ikan selama di perjalanan. Ikan koi yang mau turun ke kontes atau show sehingga kebutuhan nutrisi untuk menaikkan warna tertentu membutuhkan karantina tersendiri. Ikan koi yang karena sakit sehingga harus diangkat dari kolam dan dikarantina untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan prosedur penanganan hewan sakit. Ikan koi yang masuk sesi pemotretan, maksudnya ikan yang akan dipajang untuk dijadikan model, biasanya ini untuk acara keeping kontes atau KC. Sarana dan prasarana yang diperlukan. Sarana yang diperlukan, berikut ini adalah sarana yang harus teman-teman siapkan untuk dapat melakukan karantina ikan koi yang baik. Yang pertama adalah akuarium atau bak ukur atau bak khusus karantina. Dapat menggunakan bak berukuran minimal 100 x 50 x 50 dalam cm atau bak dengan volume 250 sampai 500 liter air dengan menyesuaikan jumlah dan ukuran ikan. Jangan menggunakan bak yang terlalu kecil dan terlalu besar, karena jika terlalu kecil, ikan tidak akan leluasa bergerak selama pengobatan.
Dan jika terlalu besar, ikan tidak fokus untuk pengobatan sehingga menyebabkan ikan stres dan mudah terserang penyakit baru. Jangan lupa kalau bak karantina harus dilengkapi dengan lubang kuras. Yang kedua, pompa air. Pompa air untuk sirkulasi air di bak yang mempunyai peran untuk terus memberikan pasokan oksigen yang cukup ke dalam air melalui filter. Pompa dihidupkan selama proses karantina. Filter untuk menahan kotoran atau jamur yang terangkat oleh air. Sebaiknya menggunakan filter mekanis dan biologis untuk hasil yang maksimal. Dengan catatan filter biologis harus dilengkapi saluran bipas agar tidak terkontaminasi oleh obat-obatan yang diberikan selama proses karantina. Dan setelah selesai karantina, filter biologis tersebut harus benar-benar dibersihkan maksimal, atau dalam kata lain di restart dari nol. Selanjutnya adalah heater atau penghangat suhu air. Ini digunakan untuk mempertahankan suhu pada pengaturan minimal 27 derajat Celcius. Jaring atau net penutup bak karantina. Jaring ini digunakan untuk mencegah ikan lompat dari bak karantina. Selain itu juga untuk mencegah adanya kotoran dari luar yang akan masuk ke bak karantina, misalnya daun, debu, dan lain-lain. Pompa udara atau aerator. Ini penting untuk memberikan pasokan oksigen terlarut dalam air yang berasal dari dalam air. Karena kebiasaan ikan yang sakit adalah ingin mojok dan berada di dasar bak karantina, sehingga dengan adanya aerator ini akan memacu ikan koi untuk bergerak aktif. Selanjutnya adalah pH. Tester atau alat ukur parameter air lainnya untuk mengecek kandungan zat yang terkandung dalam air di bak karantina. Prasarana yang diperlukan: garam ikan, PK, obat anti jamur, bakteri, parasit atau kutu, dan sejenisnya. Prosedur karantina yang benar. Berikut ini adalah prosedur karantina yang benar. Lakukan prosedur ini urut dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang pertama adalah isilah bak karantina dengan air sumur dengan volume maksimal sampai ikan bisa berdiri tegak atau 5 cm di bawah batas tinggi bak karantina. Yang kedua, tempatkan filter pada posisi yang tidak mengganggu pergerakan ikan koi. 3. Aturlah peletakan pompa air pada sudut bak karantina. 4. Tempatkan heater pada posisi yang tidak menghalangi pergerakan ikan koi. 5. Aturlah peletakan batu aerasi yang sudah tersambung selang ke pompa udara pada bagian tengah bak karantina. 6. Nyalakan pompa air, pompa udara, dan heater pada pengaturan standar yang telah ditentukan. 7. Tuangkan garam ikan sebanyak 0,1% dari volume air ke dalam bak karantina. 8. Tuangkan obat anti jamur, bakteri, parasit atau kutu, dan sejenisnya sesuai petunjuk penggunaan di kemasan bungkusnya ke dalam bak karantina. 9. Untuk hasil yang maksimal, rendam ikan koi dengan PK selama 1 menit setelah diangkat dari kolam dan sebelum masuk ke bak karantina. 10. Masukkan ikan koi ke dalam bak karantina dengan menggunakan tangan. Sebisa mungkin jangan menggunakan serok angkat ikan biasa, minimal dengan serok khusus handling. 11. Tutuplah bak karantina dengan jaring penutup atau net cover. Utamakan jaring cover yang terdapat karet di pinggir jaring agar dapat diikat pada pinggir bak karantina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses karantina. Selain prosedur karantina di atas tadi, ada beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan terkait proses karantina ikan koi yang baik dan benar, yaitu sebagai berikut.
Jangan memberikan pelet pakan selama proses karantina, ini sangat penting. Pada saat pengobatan, ikan harus dipuasakan selama kurang lebih 22 kali 24 jam. Ganti air selama 3 hari. Setelah 3 hari pengobatan dengan obat terpilih, lanjutkan karantina dengan obat 50% dari yang disarankan atau sesuai dengan resep, misalnya dengan memakai siklus hari pertama karantina kasih obat, hari ketiga ganti air plus kasih obat lagi, kemudian hari ke-6 ganti air dan kasih obat lagi, kemudian hentikan pemberian obat di hari ke-6. Lihat perkembangannya. Periksa ikan koi setiap hari secara teliti dan menyeluruh dari permukaan badan ikan koi sampai ke ekor. Jika ditemui ketidakberesan atau ketidakbiasaan atau tanda terserang penyakit, berikan obat yang sesuai dengan dosis yang disarankan. Awasi perkembangan secara intensif dari hari ke hari sampai proses karantina selesai. Jika ikan koi sudah kelihatan lincah dan berenang normal, lakukan testing, berikan makan pelet beberapa butir. Jika dimakan dengan lahap, itu tandanya ikan koi kesayangan kita sudah sembuh dari penyakit. Jika proses karantina dianggap selesai, dalam artian ikan koi sudah bergerak lincah dan makan lahap, sebelum ikan dipindah ke kolam, lakukan treatment dengan pemberian obat anti parasit atau kutu. Bisa memakai PK sesuai dengan takaran 0,5 gram per 1 ton volume air. Ikan koi hasil karantina siap dimasukkan ke dalam kolam, dan jangan lupa tetap lakukan pengamatan terhadap perilaku selama 1 minggu ke depan. Jika ada ketidakberesan atau ketidakbiasaan, segera angkat kembali dan lakukan karantina lebih lanjut. Untuk hasil yang terbaik, proses karantina dilakukan minimal selama 1 minggu tergantung dengan kecepatan recovery ikan koi itu sendiri. Jika masa karantina sudah selesai, tetapi ikan koi belum sehat, beri waktu tambahan 1 minggu ke depan. Jangan sekali-kali memaksa memasukkan ikan koi yang tidak sehat ke dalam kolam, karena akan berdampak pada ekosistem kolam yang sudah stabil. Nah, demikian pemirsa, biar tidak malpraktek ini cara karantina ikan koi yang benar. Lakukan sesuai dengan video tadi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya biar dapat berlangganan video-video terbaru dari saya. Share juga bila merasa video ini bermanfaat supaya teman-teman Anda tahu. Dan berikan komen bila Anda kurang puas dengan video ini. Terima kasih.